Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu nggih. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Arstasari, dosen kebidanan dari Stikes Raja Besi, Bojonegoro. Saya akan memberikan materi kelas ibu hamil pagi ini tentang perawatan infas dan juga ASI eksklusif. Oke, mari kita bahas satu persatu nggih. Yang pertama yaitu perawatan nifas. Apa sih nifas itu? Nah, nifas adalah masa setelah melahirkan hingga alat reproduksi kembali pulih seperti sebelum hamil. Salah satunya yaitu rahim atau uterus yang ketika hamil membesar. Nah, dalam masa nifas ini rahim itu akan mengecil seperti sebelum hamil kembali. Seperti itu nggih. Ibu yang setelah melahirkan itu otomatis kan merasa capek ya, merasa lelah secara fisik maupun psikis. Nah, namun ibu itu juga harus memikirkan bayinya, sehingga kesehatan ibu nifas itu sangat perlu untuk dijaga. Nah, caranya bagaimana untuk menjaga kesehatan ibu nifas? Yaitu yang pertama, ini yang dilakukan ketika setelah melahirkan di 2 jam pertama itu biasanya dipantau oleh ibu bidannya atau tenaga kesehatannya gitu nggih. Nah, memantau adanya perdarahan atau tidak. Nah, kemudian memantau kontraksi rahimnya, bagaimana kontraksinya. Yang bagus itu kan setelah melahirkan itu tetap ada kontraksi. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perdarahan itu. Nah, kemudian dibantu untuk mobilisasi dini. Nah, ibu itu meskipun lelah setelah melahirkan harus tetap eh, melakukan pergerakan, jadi tidak boleh diam saja, harus miring kanan, miring kiri, belajar untuk duduk, berjalan gitu nggih. Kemudian setelah pulang ke rumah, nah itu harus dipenuhi kebutuhan nutrisinya, jadi makannya harus gizi seimbang, minumnya harus banyak, kemudian istirahatnya yang cukup. Jadi tidak boleh meskipun malam menyusui tapi harus tetap dibantu oleh keluarga untuk menjaga bayinya sehingga ibunya biar bisa istirahat gitu nggih. Kemudian menjaga kebersihan diri. Nah, terutama pada jalan lahir. Nah, itu kan karena di situ ada luka atau ada bekas lukanya gitu nggih, itu harus tetap bersih untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena infeksi itu akan membahayakan kesehatan ibunya dan bisa menyebabkan kematian gitu nggih.
seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya infeksi itu akan dapat menyebabkan kematian pada ibu nifas. Jadi itu bahaya sekali nggih. Nah, infeksi masa nifas ini tanda gejalanya yaitu yang pertama, suhu tubuh atau panasnya itu tinggi, lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, yang kedua, ibu itu bisa menggigil, merasa pusing dan mual. Kemudian yang ketiga yaitu keputihan. Nah, keputihannya di sini itu yang keputihan abnormal. Jadi warnanya itu tidak putih, berbau dan gatal kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu keluar cairan seperti nanah atau berbau menyengat dari jalan lahir. Nah, ketika keluar rasa nyeri atau sakit. Nah, terus kemudian ada terasa nyeri pada perut. Nah, nyerinya ini berlebihan nggih, enggak cuma nyeri-nyeri senep-senep biasa, tapi nyeri banget gitu. Kemudian yang keenam, adanya perdarahan kembali banyak padahal sebelumnya sudah sedikit. Nah, jadi misalkan setelah 1 minggu nih darahnya yang keluar itu udah mulai sedikit-sedikit, tapi ketika infeksi itu darahnya kembali banyak, zur. Nah, itu salah satu tanda gejala dari infeksi. Jadi kalau ibu-ibu nanti merasakan hal-hal seperti itu, harus segera diperiksakan ke bidannya atau ke tenaga kesehatannya di mana ibu bidannya tadi melahirkan atau yang paling tidak terdekat dari rumah ibu gitu ya. Kemudian yang kita bahas yaitu tentang ASI eksklusif. Nah, kebanyakan pada salah mengartikan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini tuh seperti apa? ASI eksklusif itu adalah hanya memberikan ASI pada bayi hingga usia 6 bulan tanpa susu formula, tanpa makanan tambahan. Jadi hanya ASI saja gitu nggih. Nah, bagaimana kalau ibu itu bekerja? Nah, itu tetap bisa memberikan ASI eksklusif dengan cara bisa melalui alat atau diperah, dipompa tadi nggih. Jadi ASI eksklusif itu bisa dilakukan dengan cara menyusui langsung dari payudaranya atau bisa melalui alat atau diperah pompa ASI dipompa tadi gitu. Jadi tidak apa-apa kalau ibunya nggak bisa menyusui secara langsung ke bayinya melalui payudara, bukan berarti nggak bisa untuk melakukan ASI eksklusif, tetap bisa. Jadi dilakukan dengan cara memompa ASInya gitu nggih.
Nah, untuk berikutnya yaitu kenapa harus memberikan ASI. Nah, karena ASI itu manfaatnya banyak sekali ya. Nah, salah satunya manfaat dan keuntungan ASI bagi bayi yaitu nutrien atau zat gizinya itu sesuai dengan bayi. Jadi karena udah alami dari tubuh ibu itu udah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Terus mengandung zat protektif atau antibodi, jadi bisa untuk meningkatkan kekebalan bagi bayi itu sendiri. Nah, kemudian mempunyai efek psikologis yang menguntungkan. Efek psikologis yang bagaimana, yaitu kedekatan ibu dengan bayinya itu akan terjalin lebih erat daripada ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya dengan ASI gitu ya. Kemudian mudah dicerna dan juga pertumbuhan yang baik bagi bayinya nanti. Kemudian mengurangi kejadian gigi berlubang. Itu manfaat ASI bagi bayi itu sendiri. Nah, untuk manfaat menyusui bagi ibu yaitu dari yang pertama aspek kesehatan ibu. Nah, itu dapat membantu involusi uterus. Nah, involusi uterus itu adalah kembalinya ukuran rahim atau uterus yang tadinya ketika hamil itu membesar, kemudian setelah melahirkan itu uterusnya akan kembali mengecil. Itu yang dinamakan dengan proses involusi uterus. Nah, itu akan terbantu prosesnya lebih cepat pada ibu-ibu yang menyusui bayinya. Kemudian mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan, mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Kemudian dilihat dari aspek KB itu dapat menjarangkan kehamilan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi. Jadi ibu itu ketika menyusui bayinya itu tidak subur gitu guys. Jadi tidak dapat dihamili. Kemudian yang ketiga yaitu aspek psikologis. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia dan menimbulkan rasa kasih sayang. Jadi akan lebih dekat kepada bayinya, dia akan lebih merasa bahagia karena merasa dibutuhkan gitu ya.
aspek berikutnya yaitu aspek ekonomis. Nah, ini biayanya lebih murah dibandingkan dengan pemberian asupan buatan atau susu formula. Ini jelas sekali ya, karena kalau memberikan ASI berarti kan tidak perlu beli karena memproduksi sendiri tubuhnya. Kalau susu formula kan otomatis beli dan menggunakan uang, jadi lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian kerugian menggunakan susu formula. Nah, ini ada zat gizi yang tidak sesempurna ASI. Nah, sebaik-baiknya susu formula akan masih lebih baik lagi ASI-nya ibu-ibu itu sendiri. Kemudian tidak mengandung zat protektif atau antibodi. Dan juga mudah menimbulkan alergi. Jadi tidak semua bayi itu bisa menerima susu formula yang susu formula apapun gitu guys. Jadi ada yang alergi, ada yang tidak. Nah, mudah menimbulkan karies gigi karena apa? Karena susu formula itu mengandung gula yang tinggi. Kemudian mudah menyebabkan letak gigi tidak baik, kurang menimbulkan rasa kasih sayang, dan dapat merepotkan dan mahal. Nah, di sini ada kontraindikasi menyusui. Nah, ada ibu-ibu yang memang tidak boleh menyusui bayinya. Karena apa? Karena ibu itu menderita galaktosemia, atau ibu itu menderita kanker payudara, atau ibu itu sedang menjalani radioterapi di payudaranya. Kemudian ada mengkonsumsi obat psikotropik. Kemudian konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu atau dokter jika ibu itu menderita HIV/AIDS. Nah, itu ada yang boleh menyusui, ada yang tidak. Jadi harus konsultasi dulu. Dilihat kondisi tubuhnya seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana agar ASI itu banyak setelah melahirkan? Kan kadang ada ibu-ibu yang merasa ASI saya nggak cukup bu, nggak bisa menyusui. Nah, caranya gimana biar ASI itu banyak? Nah, salah satunya dengan cara bayi itu disusukan oleh ibunya. Nah, jadi harus disusukan ke ibunya sendiri. Meskipun keluarnya masih sedikit-sedikit, tetap harus disusukan. Itu untuk merangsang produksi ASI itu sendiri. Jadi kalau ASInya keluar sedikit malah nggak disusukan, itu akan semakin mampet, nggak memproduksi ASI lagi gitu ya. Kemudian merawat bayi bersama ibunya, jadi dirawat gabung, jangan dipisahkan dengan ibunya. Kemudian jangan memberikan makanan selain ASI. Nah, susukan bayi sesering mungkin. Jangan memberikan empeng atau dot. Kemudian mengikuti kegiatan kelompok pendukung ASI. Ibu yakin bahwa ASI yang terbaik bagi bayi. Jadi ibu itu harus mensugesti diri sendiri bahwasanya ASI ini tuh baik untuk bayinya. ASI ini tuh makanan dan minuman terbaik untuk bayinya gitu ya. Jadi nggak usah kepikiran untuk memberikan susu formula atau makanan tambahan sebelum usia bayi itu lebih dari 6 bulan. Itu nanti akan membantu melancarkan ASI atau membantu memperbanyak produksi ASI itu sendiri gitu.
Lama dan frekuensi menyusui. Nah, berapa lama dan seberapa sering sih menyusui itu? Nah, untuk jadwal itu tidak ada jadwal tetap, jadi tidak terjadwal bayi ini harus menyusui berapa kali sehari, itu enggak. Jadi semau-maunya bayi, terserah bayinya kapanpun dia minta susu disusui gitu ya. Nah, itu maksimal 2 jam sekali. Jadi meskipun bayi itu kan kadang kalau bayi baru lahir itu tidur terus gitu ya, kalau tidurnya lama itu dibangunkan aja ndak apa-apa, kalau jangan sampai lebih dari 2 jam kok nggak disusui, nanti kasihan juga payudaranya ibunya, pasti akan asinya itu akan penuh gitu. Kemudian kedua payudara ditetekkan secara bergantian, jadi jangan cuma yang sebelah aja yang disusukan, tapi kedua-duanya secara bergantian gitu nggih. Lama menyusuinya tergantung kemauan bayi, hingga bayinya melepaskan putingnya sendiri gitu. Jangan dipaksa untuk dilepaskan ibunya. Nah, usahakan setiap menyusui sampai payudara kosong dan pindah ke payudara sebelahnya. Jadi kalau menyusui itu yang sebelahnya misalkan yang kiri dulu, nah kiri dulu itu sampai kosong, baru nanti disusukan yang kanan, karena kalau enggak itu nanti akan menyebabkan sakit payudaranya yang sebelahnya gitu nggih. Kemudian setelah selesai menyusu, bayi disendawakan untuk mengeluarkan udara yang terhisap ketika menyusu. Nah, kalau udah selesai menyusu, bayinya itu disendawakan dengan cara dipuk-puk di dadanya ibu sampai sendawa, biar juga dapat mencegah terjadinya gumuh gitu ya. Nah, untuk pemberian ASI eksklusif pada ibu yang tidak bisa menyusui secara langsung atau untuk ibu-ibu yang bekerja, nah caranya ASINya itu dikeluarkan dengan tangan atau bisa dengan pompa. Nah, bisa diperah dengan tangan biasa gitu nggih, atau sekarang banyak alat-alat pompa ASI yang dijual di luar sana. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan ASINya? Nah,
ASI itu bisa dibiarkan di udara terbuka, maksudnya di udara biasa suhu normal, nggak ditaruh di dalam kulkas, itu bisa sampai 6-8 jam. Nah, kalau di kulkas yang pada suhu 4 derajat Celcius atau yang tidak di freezer, tidak beku gitu nggih, itu bisa sampai 24 jam. Kalau yang dibekukan hingga suhu minus 18 derajat Celcius itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, di sini ada catatannya. ASI yang sudah dingin tadi tidak boleh direbus. Cukup didiamkan beberapa saat dalam suhu kamar atau direndam dalam wadah yang berisi air panas. Jadi kalau mau menyusukan atau memberikan ASI yang sudah dingin tadi kepada bayinya itu jangan direbus, tapi cukup direndam di air panas. Jadi ASI-nya tadi kan ditaruh di botol gitu nggih. Nah, ditaruh di dalam baskom yang udah diisi dengan air panas gitu, nanti sampai ASI-nya itu udah nggak dingin lagi atau udah nggak beku gitu. Kemudian persiapan apa sih yang dilakukan ibu-ibu hamil untuk dapat bisa menyusui secara eksklusif gitu. Nah, yang pertama yaitu adanya perawatan payudara. Nah, jadi ibu-ibu itu sedari sekarang ketika hamil itu sudah bisa merawat payudaranya. Bagaimana cara merawat payudara? Nah, petunjuknya ada di situ nggih, bisa dibaca. Yang pertama, jika pada waktu menyusui pertama kali puting terasa agak perih, itu hal yang biasa. Jadi jangan, aduh perih, aku nggak mau menyusui lagi, jangan, tetap disusui. Tapi jika rasa perih itu berlanjut dan sampai pecah-pecah, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Jadi kalau perihnya berlangsung lama sampai pecah-pecah bahkan sampai keluar darah, itu periksain aja ke dokter atau ke bidannya. Kemudian jika payudara membesar karena terlalu banyak air susu sesekali, peraslah dengan tangan. Dengan demikian peregangan kulit berkurang sehingga air susu mengalir lancar. Kemudian yaitu supaya tidak kering, sebaiknya puting susu tidak disabuni pada saat mandi, cukup disiram dan dibersihkan dengan air. Keringkan puting dengan hati-hati sehabis menyusui. Alas bra atau BH Anda dengan kain bersih yang menyerap rembesan air susu. Ganti kain pengalas tersebut bila sudah lembab. Jadi biasanya kan kalau ketika menyusui itu kan susunya air susunya itu keluar sendiri. Nah, di branya itu dikasih alas lagi kain gitu yang bisa menyerap air susunya tadi biar enggak basah gitu ya.
Nah, kalau perawatan payudara ketika sebelum melahirkan atau selama hamil, ini yaitu yang pertama, gunakan BH atau bra dengan ukuran yang sesuai dan nyaman. Jadi kan kalau ketika hamil itu payudaranya semakin membesar. Nah, kalau BH-nya yang tadinya udah mulai kekecilan itu diganti aja. Pakai BH yang ukurannya sesuai dengan payudara yang saat ini. Kemudian persiapan puting susu. Nah, dengan lembut putar puting susu antara telunjuk dan ibu jari sekitar 10 detik sewaktu mandi. Jadi puting susunya itu diputar-putar 10 detik aja waktu mandi gitu, perlahan-lahan lembut aja gitu. Biar puting susu tadi misalkan ada yang masih terbenam, puting susunya kecil itu bisa keluar gitu. Nah, pada tahap akhir bulan kehamilan, memijat lembut payudara di daerah yang berwarna gelap atau areola dan puting susu. Nah, itu dipijat-pijat gitu nggih. Mungkin akan mengeluarkan beberapa tetes kolostrum, yaitu cairan kental berwarna kekuningan dari putingnya untuk membantu membuka saluran susu. Nah, ketika sudah mendekati persalinan itu dilakukan perawatan payudaranya, itu dipijat-pijat di sekitar areola dan puting susunya yang berwarna gelap itu, yang hitam-hitam itu dipencet-pencet, kadang akan keluar susunya sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Kemudian bersihkan payudara dan puting. Jangan menggunakan sabun di daerah puting. Hal ini dapat menyebabkan daerah tersebut kering. Gunakan air saja lalu keringkan dengan handuk. Jadi biar puting susunya itu tidak kering sehingga nanti tidak akan pecah-pecah, itu nggak usah disabun. Jadi cukup dibilas dengan air saja gitu nggih. Kemudian dikeringkan dengan handuk yang lembut. Bagaimana Bagaimana perawatan payudara setelah melahirkan? Nah, yang pertama yaitu disiapkan alatnya. Ada baby oil atau minyak kelapa bersih, terus gelas, terus air hangat dan dingin dalam baskom. Kemudian 2 buah handuk mandi bersih, kapas, dan handuk kecil atau waslap untuk kompres. Itu alat-alatnya, nggih.
Langkah-langkahnya yang pertama, kompres puting susu dengan kapas yang sudah dibasahi baby oil tadi selama beberapa menit. Jadi dikompres dulu puting susunya kanan dan kiri. Kemudian lakukan pengurutan payudara. Caranya, licinkan kedua telapak tangan dengan minyak, tempatkan kedua tangan pada payudara. Kemudian pengurutan dilakukan dimulai ke arah atas, lalu telapak tangan kiri ke arah sisi kiri dan telapak tangan kanan ke arah sisi kanan. Jadi diurut gitu nggih, yang kanan ke kanan, yang kiri di kiri. Lakukan terus pengurutan ke bawah dan ke samping. Ulangi masing-masing 20 hingga 30 gerakan pada setiap payudara. Kemudian, sokong payudara kiri dengan tangan kiri. Dengan pinggir kelingking tangan, urut payudara dari pangkal hingga puting susu. Lakukan juga untuk payudara sebelah kanan. Ulangi masing-masing 20 hingga 30 gerakan untuk setiap payudara. Nah, sokong payudara kiri dengan satu tangan kiri, sedang tangan kanan mengepal dan mengurut dengan buku-buku jari pangkal ke arah puting susu. Jadi dari atas ke bawah diurut dengan kepalan tangan tadi, pelan-pelan saja secara lembut nggih. Kemudian lakukan juga untuk payudara yang sebelahnya. Ulangi masing-masing 20 hingga 30 gerakan untuk setiap payudara. Berikutnya yaitu pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urut dari pangkal ke arah puting susu sebanyak 1 kali. Pijat puting susu hingga keluar cairan ASI dan tampung dengan tempat bersih atau gelas. Kemudian yang terakhir, kompres kedua payudara dengan handuk kecil tadi yang hangat selama 2 menit, lalu diganti dengan kompres air dingin selama 2 menit dan kompres lagi dengan air hangat selama 2 menit. Jadi kompresnya 3 kali ya, yang hangat dulu, kemudian dingin, kemudian hangat lagi gitu.
Nah, berikut ini gambar teknik menyokong payudaranya. Tadi kan payudaranya disokong dengan satu tangan lainnya itu mengurut. Nah, seperti itu nggih di gambar 1. Kemudian yang di gambar 2 ada gerakan memutar satu payudara. Jadi memutarnya searah gitu nggih. Yang berikutnya ini di gambar 3 ada gerakan memutar payudara. Nah, memutarnya juga satu arah. Kemudian yang di gambar 4 yaitu mengurut payudara. Nah, mengurutnya seperti itu ya, dari atas ke arah puting susu gitu. Berikutnya kan biasanya payudara ibu-ibu menyusui itu ada yang sampai bengkak. Nah, bagaimana penanganannya jika payudara itu bengkak? Nah, jika bayi mampu menghisap, nah susui terus bayi sesering mungkin, bantu dengan posisi yang benar. Jika bayi tidak mau menghisap, perah ASI dengan tangan atau pompa. Sebelum menyusui, untuk merangsang refleks oksitosin, kompres dulu payudaranya dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Pijat tengkuk dan punggung. Kemudian pijatan ringan pada payudara dan juga bantu ibu untuk rileks. Nah, ini biasanya dibantu oleh suami atau keluarganya. Kemudian setelah menyusui untuk mengurangi edema atau bengkak, itu dikompres dingin pada payudaranya gitu nggih. Tapi kalau bengkaknya itu terasa tidak berkurang atau malah semakin parah dan keluar nanah, itu segera periksakan ke tenaga kesehatan, dokter atau ke bidannya gitu. Kemudian bagaimana menangani puting yang lecet? Nah, dicari dulu penyebabnya, periksa perlekatan mulut bayi sama puting susunya benar atau tidak. Kemudian periksa payudaranya, bengkak atau enggak, putingnya merekah atau ada kandida atau jamur. Diperiksa juga bayinya, apakah ada sariawan atau tali lidah pendek atau bagaimana. Nah, dicari penyebabnya dulu. Kemudian diberi penanganan yang tepat, misalkan ada sariawan atau kandida, nah itu diberikan obat sariawan begitu nggih. Nah, untuk materi terakhir dari saya yaitu jenis metode KB pasca persalinan. Nah, jenis metode KB ini dibagi menjadi 2, yaitu non-hormonal dan juga hormonal. Untuk yang non-hormonal bisa menggunakan metode amenorelaktasi atau MAL, ini yaitu dengan cara melakukan ASI eksklusif tadi. Kedua yaitu dengan kondom. Yang ketiga dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, atau bisa disebut juga dengan spiral. Dan yang keempat bisa kontrasepsi mantap, tubektomi itu untuk yang perempuan dan vasektomi untuk yang laki-laki atau suaminya, itu dengan cara operasi nggih. Nah, untuk yang hormonal itu ada progestin, itu bisa pakai pil, bisa pakai suntik, dan juga bisa pakai implan. Untuk yang kombinasi juga bisa pakai pil dan juga bisa pakai suntik.
Nah, demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibunya sehat, lancar persalinannya, sehat dan selamat ibu dan bayinya nanti. Terima kasih ibu-ibu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.